Ditindih makhluk hitam besar di rumah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini masuk ke episode ke-62 teman-teman. Walaupun sebenarnya udah episode ke-71 ya, cuman oke lah karena kita ngikutin aja urutannya, kita masuk di episode ke-62. Saya mau melanjutkan kisah saya sebelum-sebelumnya, kisah yang menyambung ke waktu saat Pak D saya almarhum meninggal dunia tahun 2014. Waktu itu kan kita sampai ke rumah di Magelang. Rumahnya keluarga Pak Afud. Pak Afud itu dulu adalah pembeli restonya Mbah. Jadi keturunan Arab yang membeli restonya Mbah pada saat kesulitan ekonomi pada saat itu. Nah kita tuh karena dadakan ya, pas Pak Ade meninggal dadakan itu, kita dia tawarkan menginap di rumah keluarganya Pak Afud di Magelang. Nah itu kita, yang saya bilang Pak, dari awal saya cerita waktu di kisahnya dulu hantu-hantu alas roban itu saya sambungkan lagi. Coba teman-teman kalau mau melihat sebelumnya bisa dilihat di judulnya hantu-hantu alas roban. Sebelum masuk itu saya dengan Pak sopirnya bule saya, itu namanya Pak Ngadio, yang memang notabene punya kemampuan untuk melihat karena dia adalah seorang indigo. Dari sebelum masuk rumah tersebut, rumahnya besar, rumahnya bagus sekali dan besar. Sebelum masuk tuh beliau juga udah, waduh ini banyak banget mas, kita di mobil aja yuk katanya Pak Nadio. Soalnya dia memang sudah melihat banyak sekali, katanya banyak sekali di rumah ini, karena memang rumah Pak Afud itu kan banyak, dan salah satu rumah ini adalah rumah yang jarang ditinggalin lah, karena memang ada di pelosok Magelang. Saya lupa daerahnya namanya apa, cuman di pelosok Magelang. Nah itu sebelum masuk itu kita bilang sama Pak Adio ngomong begitu, udah kita tidur di mobil aja mas katanya gitu. Akhirnya kan kita mau tidur di mobil nih karena emang pengen istirahat ya, karena udah capek banget dari pemakaman, belum pemakaman, jadi kita datang tuh istirahat dulu karena masih pagi banget. Pak Ngadio itu apa namanya, udah firasat lah, bukan firasat karena dia melihat. Saya akhirnya nurut lah kita itu, tapi baru mau rebahan gitu dari keluarga Pak Afud manggil, udah kita masuk jangan masuk di mobil gitu kan, di rumah banyak kamar banyak, udah dengan baca dengan omongan dengan logat Arabnya itu. Kemudian akhirnya kita sama Pak Ngadio masuklah ke rumah itu, dan kita dikasih sebuah kamar. Saya dikasih sebuah kamar sebenarnya satu-satu, cuma saya bilang saya mau tidur sama Pak Ngadio aja, karena saya udah merasa karena Pak Ngadio udah ngasih rambu-rambu bahwa memang ada di situ, makanya saya sama Pak Ngadio. Nah saya dikasih kamar di bawah tapi di pojokan. Kamarnya bagus, bersih, dan tempat tidur juga bersih. Dan nah Pak Ngadio langsung, mas jangan mas, ada di pojokan sana makhluk besar, tidur nanti malah kita malah ada macam-macam katanya gitu, karena kata cukup galak kata Pak Ngadio ya. Pak Ngadio udah melihat, jadi memang sudah melihat ada. Kalau saya kan tidak bisa melihat begitu saja ketika saya dalam keadaan normal, tidak ngantuk atau tidak ini. Jadi kalau saya bisa melihat tuh selaras ketika saya ngantuk, saya tahan gitu. Itu biasanya saya sering banyak melihat lah. Nah tapi Pak Ngadio tuh lah. Nah tapi Pak Ngadio tuh tanpa seperti itu dia bisa ngelihat. Begitu masuk ke dalam kamar, mas mbok sholat dulu, sholat apa aja lah, kita sholat dulu, karena memang akhirnya kita sholat kan 2 rakaat lah, sholat karena udah posisinya udah capek kan.
kita mau tiduran. Saya tidur duluan. Saya mau tidur duluan. Pak, saya capek banget Pak, saya mau tidur dulu sebentar, saya bilang gitu. Karena kan kita gantian waktu nyetir tuh, karena Pak Ngadio tuh sempat gantian nyetir di jalan, sampai akhirnya saya terlelap tidur. Nah tiba-tiba kaki saya nih, kan Pak Ngadio nggak tidur tuh, dia nonton TV. Saya rasanya kayak ada yang narik gitu kan, ada yang narik. Saya kaget tuh, saya bangun, Pak Ngadio langsung ketawa-tawa, iya udah masih tidur ya. Saya nggak bisa tidur karena saya pikir waduh ini jahil nih, hantu itu jahil. Nah saya mau tidur lagi, saya baru mau tidur itu rebahan lagi. Mungkin kalau orang bule namanya, kita disebutnya sleep paralysis, artinya kayak kalau orang Jawanya bilang orang kayak ketindihan. Tapi saya tidak merasa seperti itu karena Pak Ngadio sendiri melihat bukan sleep paralysis yang gangguan tidur seperti terinjak gitu. Itu kan kalau orang bule, orang Amerika Serikat bilangnya sleep paralysis. Tapi kalau kita nyebutnya orang Jawa itu ketindihan. Tapi kalau saya nggak ngerasa ketindihan karena memang nggak tidur, saya belum tidur. Saya tadi tidur tapi karena gangguan tadi saya seperti ditarik, saya bangun dan saya jadi waspada gitu kan. Ketika waspada tersebut Pak Ngadio lagi ke arah kamar mandi, jadi ya saya bangun masih nonton TV karena ada TV kan, nonton TV sebentar tiba-tiba kayak ada yang ngambrukin saya gitu, kayak ada yang dari posisi dari atas tuh kayak wuk gitu, kayak sama seperti saya sering saya alami. Dan ini lebih lagi gede banget dan limpahnya tuh kayak saya tuh aduh astagfirullahaladzim, saya kan karena dari begini tiba-tiba buk gitu, saya sampai rasanya kayak buk gitu kan, sampai nggak bisa ngomong. Saya bilang ya Allah, saya cuma ya Allah gitu kan. Nah Pak Ngadio denger loh, saya kayak itu langsung dia ambil kayak sapu apa tuh namanya, sapu lidi itu diambil, sapu kelut kalau di orang Jawa bilangnya kelut ya, itu diambil disabut-sabutin, pergi kata Pak Ngadio, pergi. Dan suara itu kencang, jadi setelah itu mengundang keluarganya Pak Afud tuh, salah satu keluarga Pak Afud, kenapa belum datang masuk kamar, ini Pak ada, kebut-kebutin. Terus nggak tahu ya, saya cuma melihat bahwa keluarganya Pak Afud kayak baca doa. Saya kan karena lagi posisi begitu, tapi kayak saya ngeliat kayak keluarga Pak Afud tuh baca doa segitu lah. Nggak lama kemudian 5 menit lah berselang, ya udah saya langsung ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sampai merasa bahwa ya Allah, kok saya ngalamin malah saya lagi kayak ada gangguan tuh menujunya ke saya terus. Dan ini udah beberapa kali saya yang disebut seperti sleep paralysis itu sering banget lah, bisa dibilang hampir sering, dan pasti banyak saya ceritakan karena memang hampir sering saya mengalami. Kalau orang Jawa dibilang semacam tindihan, tapi itu bukan salah. Kalau saya sendiri merasa itu bukan tindihan karena posisi saya adalah tidak tidur atau tidak menjelang tidur, cuman baru rebahan gitu, semacam kayak rebahan, dan beberapa kali termasuk itu. Jadi terserah teman-teman semua dalam menyikapi atau memaknai cerita saya ini. Saya hanya bercerita, membagikan cerita semata-mata untuk hiburan buat teman-teman, dan mungkin berbagi pengalaman supaya teman-teman jika suatu hari mengalami hal itu tidak perlu panik atau takut lah gitu. Jadi ya hadapi aja dengan baca doa atau dengan apa. Kalau bisa sih memang kita nggak jauh-jauh dari orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan tidur jangan dikunci pintunya, misalkan kita yang laki-laki ya, terutama kalau perempuan sih harus dikunci. Tapi kalau laki-laki ya paling aman ya kalau yang ngalamin ya, yang sering ngalamin, karena saya yang ngalamin, sebaiknya tidak mengunci pintu supaya lebih aman. Demikian teman-teman di episode ke-62. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf bila yang merasa takut dalam mendengarkan cerita-cerita misteri, di skip aja lah. Cuman yang berani silahkan didengarkan atau ditonton. Semata-mata hiburan, tidak ada maksud apapun atau tidak ada maksud untuk menjelekkan sesuatu. Kita hanya berbagi cerita semata-mata untuk hiburan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe di Cerita Misteri Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.